Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut untuk presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kesia Aurora Zadetian, NPM 244200038. Nama saya Monika Tasya dari Sulaningrum, bisa dipanggil Monika dengan NPM 244 2054. Saya Klasika Dia Azrani, NPM 244200042. Baik, dalam presentasi kami akan membahas tentang anti korupsi, membangun bangsa yang bersih dan berintegritas. Selanjutnya, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, kemudian untuk bentuk korupsi sendiri, itu yang pertama adalah korupsi suap atau bribery, yaitu pemberian uang atau barang agar mendapat keuntungan khusus. Seperti contohnya penggelapan anggaran, yaitu penggunaan uang negara secara ilegal. Kemudian yang kedua ada nepotisme, yaitu memberi jabatan kepada keluarga atau teman tanpa proses yang adil. Kemudian yang ketiga ada gratifikasi, yaitu pemberian hadiah kepada pejabat yang menyalahgunakan aturan. Kemudian yang keempat ada korupsi pemerasan, yaitu pejabat memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan. Kemudian yang terakhir adalah korupsi konflik kepentingan, yaitu keputusan yang diambil untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, bukan kepentingan secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, korupsi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Yang kedua, korupsi menurunkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, korupsi juga memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi di negara kita. Dan dampak lainnya adalah kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, serta menurunnya daya asing negara di tingkat internasional. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan pemerintah. Lalu yang kedua ada gaya hidup konsumtif dan materialistis, di mana gaya hidup ini mendorong seseorang mencari jalan pintas. Selanjutnya penyebab korupsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif dan materialistis, yang mana mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas. Yang ketiga ada rendahnya moral dan integritas juga menjadi faktor utama. Lalu yang keempat, sistem birokrasi yang rumit dan lambat serta rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat, yang mana membuat praktik korupsi semakin sulit diberantas. Baik, yang selanjutnya ada tantangan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada tekanan politik pada lembaga hukum. Tekanan dari pihak berkepentingan atau elit politik atau penguasa yang memengaruhi independensi aparat penegak hukum, sehingga proses penyelidikan dan penegakan hukum tidak berjalan objektif dan adil. Yang kedua ada modus korupsi semakin canggih, yaitu digital dan transaksi tersembunyi. Praktik korupsi kini memanfaatkan teknologi digital seperti rekening berlapis, aset kripto, dan transaksi elektronik terselubung yang membuat pelacakan dan pembuktian menjadi lebih sulit. Yang selanjutnya ada rendahnya integritas sebagai pejabat publik. Kurangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab pada sebagian pejabat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat ada budaya adanya budaya permisif masyarakat terhadap uang pelicin, yang dimana sikap masyarakat yang menganggap pemberian suap sebagai hal wajar untuk mempercepat urusan, sehingga korupsi terus berlangsung dan sulit diberantas dari akar sosial. Yang selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir, itu ada ketimpangan hukum atau tumpul atas tajam ke bawah.
yaitu kondisi ketika hukum lebih keras terhadap masyarakat kecil tetapi lemah terhadap pelaku korupsi dari kalangan berkuasa, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan hukum. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada peran KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Jadi, korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi melalui pendekatan utama, yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Yang pertama itu ada pencegahan. Pencegahan bertujuan untuk menutup celah terjadinya korupsi sebelum pelanggaran terjadi. Yang pertama ada reformasi sistem birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintah, yaitu KPK mendorong perbaikan sistem birokrasi agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Reformasi ini dilakukan dengan memperbaiki prosedur pelayanan publik, mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit, mendorong penggunaan sistem digital untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua itu ada pelatihan agen perubahan melalui Anti Corruption Academy dan program edukasi publik. KPK menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur negara dan masyarakat sebagai agen perubahan. Tujuannya adalah menanamkan nilai integritas dan anti korupsi, meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi, mendorong budaya jujur dan bertanggung jawab di lingkungan kerja dan masyarakat. Selain itu, KPK melakukan edukasi publik melalui seminar, kampanye, dan media sosial agar kesadaran anti korupsi tumbuh sejak dini. Yang ketiga itu ada sinergi dengan masyarakat sipil dan pemerintahan daerah, yaitu KPK tidak bekerja sendiri. Pencegahan korupsi dilakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Sinergi ini penting untuk menciptakan pengawasan bersama dan memperluas dampak pencegahan korupsi di seluruh wilayah. Yang kedua itu ada peran KPK dalam penindakan korupsi. Yang pertama ada pelatihan teknis penyidik atau penyelidik untuk kasus korupsi, yaitu KPK secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan penyidik dan penyelidik melalui pelatihan teknis. Hal ini bertujuan agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar dan berjalan profesional. Penanganan kasus korupsi dilakukan secara cermat dan berbasis bukti kuat. Yang kedua ada koordinasi dengan DPR dan aparat hukum terkait, yaitu dalam penindakan KPK berkoordinasi dengan DPR, kepolisian, kejaksaan, dan aparat hukum terkait lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dan yang terakhir itu ada penindakan hukum berdasarkan asas integritas dan akuntabilitas, yaitu setiap proses penindakan dilakukan dengan menjunjung tinggi asas integritas, asas akuntabilitas, dan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jadi dengan demikian penindakan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum begitu. Dan peran KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi merupakan upaya menyeluruh untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Dan pencegahan bertujuan membangun sistem dan budaya anti korupsi. Sementara penindakan memberikan efek jera bagi pelaku dengan dukungan seluruh elemen masyarakat. Tujuan pemerintah yang bersih dan berintegritas dapat tercapai. Terima kasih.